Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Istiqamah di atas sunnah. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqamahan di atas sunnah. Ini pertanyaan yang berat. Sebab yang menggenggam hidayah itu adalah Allah. Yang berbicara, yang menyampaikan. Tidak ada jaminan. Makanya hidayah ini begitu mahal sebab yang memberikannya hanyalah Allah. Makanya paman Nabi SAW sampai ketika ingin meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ushhidu biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang pasti saya akan membelamu nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian pamannya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Kan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Yang membicarakan tentang hidayah belum tentu dia mendapatkan hidayah. Yang membicarakan tentang keikhlasan belum tentu dia ikhlas. Yang berbicara tentang takwa, bertakwa, takut kepada Allah, belum tentu dia itu takut kepada Allah. Yang berilmu belum tentu dia mengamalkan ilmunya. Hidayah itu mahal sebab hanya Allah yang bisa memberikan. Makanya selalu salat 5 waktu ini, mana lagi salat-salat sunnahnya, selalu berulang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, anta fi hajatin ilal hidayah. Kamu atau kita semua ini butuh kepada hidayah. Walau kunta atqan nas, walaupun kamu itu adalah orang yang paling bertakwa sekalipun. Walau kunta a'laman nas, walaupun kamu adalah orang yang paling berilmu sekalipun. Anta fi hajatin ilal hidayah. Kamu butuh kepada hidayah hatta tamut, sampai engkau meninggal dunia. Walidzalika 'allamana Allahu azza wa jalla. Oleh karena itu Allah azza wa jalla mengajarkan kepada kita di setiap salat kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Hidayah begitu mahal sebab hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk memberikan. Walaupun ada prosesnya, ada caranya. Anallaha idza arada syai'an, Allah kalau menginginkan sesuatu, hayya alahu sababahu, Allah pasti persiapkan sebabnya. Dan kami melihat bahwa di antara sebab yang paling kuat di mana kita bisa istiqamah di atas sunnah adalah memiliki teman-teman, bergabung dengan orang-orang yang memiliki perhatian terhadap sunnah. Tidak bisa, susah sekali kita sendiri sekarang ini. Untuk sendiri masuk surga itu berat, sulit untuk sendiri masuk surga. Makanya kita cari orang-orang yang hammunya, perhatiannya adalah akhirat. Dan yang menjadi prinsip kita, jika di antara orang-orang yang berteman dan bertemu ini memiliki niat yang lain, tujuan yang berbeda, pasti Allah pisahkan. Pasti Allah memisahkan kita. Jadi setelah kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, carilah kemudian majelis-majelis ilmu. Ada hadis Nabi SAW. Rasul mengatakan, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Allah punya malaikat yang senantiasa berkeliling di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri. Mereka mencari orang-orang yang berzikir, orang-orang yang menuntut ilmu. Fa idza wajadu majalis dzikri, kalau mereka qauman, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, kalau mereka mendapatkan orang-orang yang berzikir, menuntut ilmu, menyebut nama Allah, maka kemudian tanado, mereka saling memanggil malaikat ini, halummu ila hajatikum,
Datanglah untuk kemudian kalian mendapatkan hajat kebutuhan kalian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai malaikat ini bertumpuk sampai ke langit dunia di majelis itu. Lalu kemudian Allah berkata kepada mereka, "Wahai para malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku?" Malaikat mengatakan, "Hambamu ya Allah senantiasa berzikir, mereka bertasbih, mereka tahmid, mengucapkan alhamdulillah, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Mereka senantiasa mengagungkan engkau." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ra'uni?" Mereka sudah melihat saya? Mereka pernah melihat saya? Kata malaikat, "Wallahi ma ra'auk." Demi Allah mereka adalah orang-orang yang belum pernah melihatmu. Kata Allah, "Fa kaifa law ra'auni?" Bagaimana jika seandainya mereka melihatku? Kata malaikat, "Law ra'auk," seandainya mereka melihatmu ya Allah, "kanu ashadda laka ibadah," pasti ibadahnya akan diperkuat lagi. "Wa ashadda laka tahmidan wa tamjida," pasti takbirnya, pasti tasbihnya akan diperbanyak, diperkuat. Kemudian Allah mengatakan, "Wahai para malaikat, apa yang mereka minta dariku?" Kata malaikat, "Mereka meminta darimu surga." Kata Allah, "Apakah mereka sudah melihat surga?" Kata malaikat, "Wallahi mereka belum pernah melihat surga." Kata Allah, "Bagaimana jika seandainya mereka pernah melihat surga?" Kata para malaikat, "Seandainya mereka melihat surga, pasti mereka akan semakin meminta surga itu kepadamu ya Allah. Pasti mereka akan semakin kuat harapannya untuk masuk surga ya Allah, kalau mereka melihat surga itu." Kemudian Allah mengatakan, "Dari apa mereka berlindung? Mereka ingin dijauhkan dari apa?" Kata malaikat, "Ingin dijauhkan dari neraka." Kata Allah, "Apakah mereka pernah melihat neraka?" Mereka mengatakan, "Mereka tidak pernah melihat neraka." Allah mengatakan, "Bagaimana jika mereka pernah melihat neraka?" Kata malaikat, "Kanu asyadda minha firaran." Mereka pasti akan semakin serius menjauhi, berlari dari segala apa yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Dan pasti mereka akan semakin takut untuk terjerumus kepada neraka tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asyhidu," persaksikan wahai para malaikat, "anni qad ghafartu lahu," bahwa saya telah mengampuni dosa-dosa orang yang duduk di majelis ilmu. Carilah teman, carilah orang-orang yang senantiasa bisa mengajak kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mengingatkan kita ketika kita dikala lupa, senantiasa kita selalu saling menasihati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan memang selalu berdoa untuk dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini. Mudah-mudahan kita semua di sini, karena tidak ada jaminan istiqamah di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas sunnah, di atas Al-Quran, di atas kebaikan, dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridhoi dan dalam keadaan kita ridha. Wallahu taala a'la wa a'lam.